Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anira Agatha Sigar dari kelas 11 IPS. Dan di video ini saya akan membahas mengenai satu topik, yaitu mengenai social anxiety atau dalam bahasa Indonesianya gangguan kecemasan sosial. Baik, sebelum masuk lebih dalam ke pembahasan mengenai social anxiety, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu arti dari social anxiety sendiri. Jadi, social anxiety atau yang dikatakan gangguan kecemasan terhadap sosial merupakan ketakutan yang intens dan terjadi terus-menerus yang dialami oleh penderitanya. Penderita social anxiety ini memiliki ketakutan yang berlebih terhadap diawasi dan dihakimi oleh orang lain. Walaupun social anxiety ini terdengar sepele, namun pada nyatanya social anxiety ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari penderitanya, baik dalam pekerjaannya, sekolah, dan aktivitas sehari-hari lainnya. Bahkan social anxiety ini itu bisa membuat seseorang penderitanya sulit untuk menjalin dan mempertahankan hubungan dengan orang lain. Setelah saya memberitahu pengertian dari social anxiety, di sini saya ingin membahas mengenai 8 ciri-ciri penderita social anxiety itu sendiri. Yang pertama, ciri-ciri orang yang menderita social anxiety adalah khawatir dalam beraktivitas sehari-hari. Pada dasarnya, tanda social anxiety itu bukan sekadar rasa malu untuk bersosialisasi, melainkan orang yang mengalami social anxiety ini akan terus merasa khawatir saat beraktivitas, baik itu bertemu dengan orang asing, memulai percakapan, dan lain sebagainya. Ciri kedua yaitu khawatir berbuat memalukan. Apa maksud dari khawatir berbuat memalukan di sini? Contohnya adalah ketika ada seorang murid yang ingin menjawab pertanyaan seorang guru di dalam kelas. Murid ini tahu jawaban yang ditanyakan oleh guru tersebut, namun murid ini memilih untuk diam karena murid ini takut bahwa jawabannya akan salah, padahal jawabannya belum tentu akan salah. Keempat adalah menghindari kontak mata. Orang penderita social anxiety ini cenderung menghindari kontak mata secara langsung karena biasanya ia takut saat bertatapan secara langsung oleh orang lainnya. Lalu yang kelima, orang yang mengalami social anxiety ini cenderung sering mengalami serangan panik pada saat ia disuruh maju ke depan kelas ataupun disuruh untuk memulai pembicaraan dengan orang baru. Pasti ia langsung terasa cemas dan ketakutan yang berlebih sehingga muncullah serangan panik ini. Ciri-ciri keenam yaitu tidak mau menjadi pusat perhatian. Tentu saja orang yang mengalami gangguan terhadap kecemasan sosial ini itu sangat tidak ingin menjadi pusat perhatian. Justru orang-orang dengan gangguan social anxiety ini itu cenderung akan tetap diam dan bersembunyi di belakang untuk menghindari perhatian karena rasa malu dalam diri mereka. Lalu selanjutnya ciri ketujuh yaitu penderita social anxiety ini cenderung tidak suka pergi ke sekolah. Biasanya anak-anak yang memiliki social anxiety itu terasa tertekan dalam situasi sehari-hari seperti bermain dengan anak-anak lain, berbicara di depan kelas, dan bahkan berbicara dengan orang dewasa yang menurut mereka bukan keluarga seperti guru. Pasti mereka akan merasa ketakutan. Ditambah lagi yang paling membuat ketakutan adalah saat mengikuti tes, dan semua itu ada di dalam sekolah. Jadi biasanya anak-anak dengan gangguan social anxiety itu tidak suka berlama-lama di dalam sekolah, ataupun kadang mereka juga tidak ingin masuk ke sekolah karena hal ini, yaitu karena mereka takut untuk bersosialisasi di dalam sekolah. Lalu ciri-ciri yang terakhir adalah pemicu terbesar saat orang mengalami social anxiety ini karena mereka memiliki gangguan kesehatan mental lainnya, seperti orang yang mengalami seperti depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan panik.
Jadi apa sih pengaruh dari kecemasan sosial ini? Kalau misalnya dalam jangka pendek mungkin belum terlalu terlihat. Namun jika dilihat untuk jangka keperpanjangannya, itu akan sangat berpengaruh. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial. Jika kita tidak bisa bersosialisasi dengan benar, maka manusia akan sulit untuk hidup, untuk menjalankan aktivitasnya. Seperti dalam dunia pendidikan, dalam sekolah, kita pasti akan harus bersosialisasi dalam kerja kelompok, piket kelas, dan lain sebagainya. Dan dalam dunia kerja, kita juga harus bersosialisasi oleh seperti atasan dan bawahan. Itu harus adanya komunikasi. Jika tidak ada komunikasi, maka pekerjaan itu tidak akan berjalan secara lancar. Maka bisa dibilang social anxiety ini jika tidak diatasi, maka akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan orang penderitanya ini di kemudian hari. Pengatasan untuk cara mengatasi social anxiety ini sendiri, walaupun caranya ini itu belum bisa saya katakan efektif dan tidak instan sama sekali, namun kalau dilakukan secara perlahan-lahan, maka cara-cara ini bisa menyembuhkan social anxiety secara perlahan. Yang pertama, yaitu kita harus mengetahui penyebab dari kecemasan kita sendiri, dan kita harus mencari tahu cara paling tepat untuk mengatasinya. Lalu yang kedua, kita harus ubah cara pikir kita menjadi cara pikir positif. Yang selanjutnya, kita itu harus menghadapi ketakutan kita sendiri. Kita harus mulai mencoba untuk membuka percakapan dengan orang lain. Kita harus merasa confident dan kita harus berani. Lalu yang terakhir adalah kita harus menerapkan gaya hidup yang sehat. Jangan selalu merasa minder ataupun merasa insecure terhadap diri sendiri, karena kita pasti memiliki poin positif dalam diri kita sendiri. Baik, sekian dari saya mengenai social anxiety. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.